Hey, what's up, Gen Z? Welcome back to another episode of Talk with Celebrities. How the thoughts are deep and the vibes always unmatched. Dan di video kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Coba kenalin dulu kan namanya siapa? Oke, halo guys, nama aku Filsa Fasadida. Biasanya dipanggil Filda, cuman biar lebih mudah mengingatnya, tolong panggil aku Filsa aja. Oke, halo Kak Filsa. Hello. Tau gak sih Kak, sebenarnya kalau aku dengar kata Kak Filsa itu kayak aku keinget banget sama stoikism. Filsafat. Gara-gara temanku tuh kalau setiap kali kita nongki itu pasti pembahasannya soal stoik gitu loh Kak. Kayak aku dengernya tuh langsung keinget namanya Kak Filsa gitu loh. Sudah aku duga. Karena biasanya orang-orang yang baru bertemu aku pun kayak filsafat gitu loh, kayak no tanpa T. Iya benar. Tapi ada kayak ini gak sih Kak sejarahnya gitu kenapa filsafat gitu Kak? Enggak sih, aku nggak tahu juga ya. Cuman kalau aku tanya ke ayah kenapa namain filsafat, itu karena ayah nganggep dan ayah juga tahu kayak filsafat itu kan dari kata falsafah yang mana itu artinya pendapat gitu. Jadi kayak ya bahasa apa? Terus bahasa apa ya, aku pun nggak tahu ya apa ya. Dan sadida itu diambil dari sadid doang tuh artinya benar. Jadi kayak pendapat yang benar. Mungkin bapak saya kasih nama aku itu buat ya biar ini anak kalau ngasih pendapat tuh yang benar-benar aja lah gitu. Iya benar. Om, saya ingin berpendapat bahwa nama Kak Filsa itu sangat-sangat unik sekali. Terima kasih sudah memberikan nama yang sangat unik. Makasih ya. Oke, Kak, kan sebenarnya kita mau ngebahas soal, tahu gak sih kalau di negara kita itu Indonesia itu sebenarnya masuk di peringkat paling rendah, nggak paling rendah tapi seenggaknya masih di tingkat rendah gitu lah dalam tingkat literasi. Dan kebanyakan emang ya orang-orang di Indonesia tuh kayak males banget gitu loh Kak buat baca. Entah mereka tuh karena emang nggak ada Niatan. gairah untuk belajar membaca, atau karena emang kayak mungkin dari faktor eksternal dari nggak ada akses yang memenuhi untuk mereka bisa baca gitu loh. Oke, kalau menurut aku akses juga jadi penyebab kenapa rendahnya literasi di Indonesia tuh rendah gitu, karena ya akses untuk ke perpus, untuk kita pinjem buku, untuk kita membaca itu terbatas banget. Cuman di kota-kota gede kayak di Jakarta, di Jember nggak ada nih. Bapak Bupati tolong ya gitu. Tolong ya Pak. Karena sebenarnya emang udah ada beberapa. Contohnya kan kayak palingan kayak ini doang gak sih perpustakaannya pemerintah gitu kan. Jadi bukan kayak perpustakaan taman yang biasanya ada di Blok M di Jakarta tuh keren banget. Aku pernah kesana dan jujur bukan cuma dari sekedar buku-bukunya yang lengkap, tapi fasilitasnya tuh juga kayak instagramable banget gitu loh. Tempatnya comfy. Bener sekali. Terus tadi kan kita udah ngebahas soal Indonesia yang peringkatnya ada di paling bawah. Nah, pendapat Kak Filsa kalau Indonesia nih, masyarakat kita yang ternyata masih banyak banget yang malas buat baca, apa pendapatnya? Pendapatku tentang mereka yang malas baca gitu ya. Sedih dikit sih guys, karena kayak miris. Bener. Kayak sebenarnya juga kalau kita ngomong akses terbatas tuh mungkin kalau di HP itu kita bisa baca banyak banget artikel, banyak banget buku yang bisa kita akses lewat HP-nya kita gitu. Tapi ya berarti satu hal lagi mungkin yang jadi faktor kenapa kayak orang Indonesia tuh rendah banget literasinya karena nggak dibiasain dari kecil. Iya benar. Di banyak keluarga, di banyak lingkungan itu membaca tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan, dan juga kayak dominasi konten visual sekarang juga itu bikin kita tambah males buat baca karena kita dapat informasi dari video short, IG Reels, TikTok gitu kan, scrolling langsung dapat gitu informasinya. Jadi ketika kita lihat suatu bacaan, apalagi bacaan yang panjang kayak artikel, meskipun artikelnya kayak dikit kadang kan di web, itu orang-orang udah yang males, udahlah, mending nyari yang video bisa ngejelasin langsung ke aku gitu loh. Itu sih. Kayaknya juga orang-orang kalau dari yang aku perhatikan ya, sebenarnya kita tuh bukan nggak mau menerima informasi, tapi gimana ya?
tampilan informasinya tuh emang harus yang menarik gitu loh untuk nargetin audiens kayak kita sebagai pembaca gitu kan. Mungkin kenapa orang-orang itu lebih memilih untuk mendapatkan informasi melalui konten visual itu karena ya pasti ada gambar ya kan. Terus juga editannya bagus. Nah kalau artikel-artikel kan pasti kayak cuma full tulisan gitu kan Kak. Kalau buat kakak sendiri, kakak tuh lebih prefer baca buku nih ya. Betul kamu gak suka baca buku apa nih sebelumnya? Jujur aja guys, buku yang aku suka baca itu hanyalah novel ya. Oke, tapi udah bagus loh. Seenggaknya baca kan. Soalnya aku terbiasa dari kecil, jadi ayah sama mamaku tuh ngebiasain aku untuk baca dari kecil. Jadi zaman aku TK, FYI umur 3 tahun guys aku TK. Jadi karena aku udah bisa baca berapa? Biasanya kan umur 5, 6 terus 7-nya masuk SD kan. Aku umur 3 tahun tuh udah masuk TK. Karena aku udah bisa baca dan tulis. Itu nah, karena dari kecil kayak ya umur 2 tahunan itu mungkin ya hampir ke 3 tahun, mamaku selalu beliin aku buku cerita yang itu ada gambarnya, cuman ada teksnya di atas dan dilatih gitu loh untuk baca. Tulis pun gitu. Jadi ya udah terbiasa dari kecil untuk membaca, bahkan sampai sekarang jadi suka baca-baca cerita gitu. Iya benar banget. Emang ada beberapa orang tua tuh kayak yang apa ya, ngebeliin buku cerita buat anak kecil tuh kayak masih bahasa kasarnya pelit. Tapi kalau mau dibilang secara halusnya adalah mereka tuh masih mikir-mikir gitu loh kebutuhan mana yang paling mendasar. Karena mereka menganggap bahwa buku cerita buat anak-anak itu bukanlah suatu kebutuhan paling mendasarnya mereka gitu loh. Tapi sebenarnya ya kan buku tuh bukan hal yang tersier ya Kak. Sebenarnya itu juga kebutuhan dasar setiap anak untuk bisa grow, untuk bisa berkembang gitu kan. Nah itu yang aku sayangkan. Jadi kayak mereka tuh gak punya aturan di dalam keluarganya untuk ada beberapa keluarga yang aku pernah lihat di YouTube juga biasanya YouTuber gitu kayak mereka tuh nerapin jadi setiap bulannya anak-anak itu bisa beli buku 1 sampai 2 buku terus mereka baca. Jadi setiap sebulan sekali tuh mereka pasti ke toko buku buat beli buku terus dibaca gitu loh sampai habis. Dan bagus. Itu adalah salah satu parenting yang paling aku suka. Betul. Sama kayak kamu tahu gak sih parentingnya Nikita Willy. Jadi dia itu Isa itu dibiasakan untuk baca buku sebelum tidur. Jadi kalau ketika dia udah mulai baca buku, berarti habis baca buku waktunya apa? Waktunya tidur. Kayak bener. Wow, itu keren banget gitu. Jadi sebenarnya kalau ngebacain buku cerita ke anak kecil, apalagi kayak dongeng buat tidur gitu ya, itu bukan cuma sekedar biar cepet tidur anaknya, tapi untuk apa aja menurut Kak Fulsa? Untuk ngebiasain aja sih, ngebiasain anak untuk mulai kenal dengan buku. Ya, jadi nggak harus kayak anak itu belajar baca, tapi sebenarnya mendengarkan juga kan. Ya, benar-benar sih. Terus ini nih, kalau kita ngebahas soal dari banyaknya contoh, dari yang kita udah sempat singgung ya, dari style parentingnya orang-orang, terus juga apa sih dari konten visual juga kan. Menurut Kak Fulsa nih, Indonesia tuh sebenarnya kita ya sebagai masyarakat Indonesia itu udah siap belum menghadapi era digital? Oke, mungkin kalau kita lihat dari sisi apa ya namanya, infrastrukturnya, kayak aksesnya itu udah siap, udah mulai siap. Tapi untuk minat literasi dalam hal apa ya, membaca gitu juga, karena kan kita main sosial media, main apa ya, kita gunain HP itu kan nggak cuman tentang kita ngeklik aja gitu, tapi kan kita harus paham juga apa yang mau kita akses, apa yang mau kita kita mau gunain HP ini untuk apa gitu. Jadi akses nggak sama dengan kesiapan menurut aku. Jadi ya itu kalau dari sisi teknologi dan internet, gimana sih nggak ada wifi sekarang gitu loh, pakai data pun mudah itu siap. Cuman untuk anak mudanya mental untuk literasinya itu kurang. Yes, benar sih. Terus solusi yang bisa kakak tawarkan ini ya buat anak-anak remaja. Iya, solusi. Bukan maksudnya kayak dari entah itu dari orang lain atau dari faktor eksternal sendiri. Mereka harus seperti apa untuk mengubah
Apa sih cara mereka untuk bisa lebih siap menghadapi era digital? Oke, mungkin agar kita lebih siap gitu menghadapi era digital di mana semua informasi itu datang dengan banyak banget, kayak usahain bisa untuk kita tuh belajar buat nyaring informasi gitu loh. Yes. Jangan langsung percaya pada setiap informasi yang kita dapetin. Jadi apa ya, kayak terapin slow down ketika kita nerima Slow down informasi. maksudnya Slow gimana? down tuh misal kita terima informasi ya. Kadang kan emang ada informasi yang bikin apa ya? Bikin kita menggebu-gebu, wah kok gini nih gitu. Iya. Nah itu kan kadang kita impulsif untuk kirim dong, kirim ke orang lain, nge-share ke orang lain, atau kadang kita malah langsung komen di situ. Oke. Tanpa tahu tanpa kita tahu itu bener apa enggak Yes. berita itu. Kita terlalu menggebu-gebu di awal. Nah itu jadi biasain untuk menanggapi informasi itu dengan tenang dulu. Kayak oke, wait, aku pastiin dulu nih, ini informasi gimana benernya, baru nanti kamu bisa ambil sikap yang baik gitu loh. Jangan Iya. langsung kayak anak TikTok. Iya, benar. Kalau komentarnya udah pada liar-liar sih, Kak. Betul. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, mereka tuh benar yang kata Kak Filsa, emang tidak dibiasakan untuk membaca. Karena kita tidak dibiasakan untuk membaca, itu juga akhirnya membuat daya berpikir kritis kita jadi kayak lemah banget gitu loh. Dan juga kalau di sekolah-sekolah biasanya itu guru-guru tuh pada kayak, sebenarnya aku nggak menyalahkan guru-gurunya sih ya, tapi lebih ke gaya belajar masyarakat kita itu adalah menghafal daripada memahami. Yes. Nah itu menurut kamu gimana? Karena kalau buat aku sendiri ya, bahkan kalau kita belajar UTBK, Yes. kan yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa berpikir kritis kan untuk menjawab soal. Nggak mungkin kan kita tuh belajar UTBK ya belajarnya tentang teori-teori, karena nggak bakal ada yang keluar di situ nanti gitu loh. Iya, itu sih mirisnya, kayak aku masa ngomongin sistem pendidikan kayak apa ya, di sini tuh kurang menghargai proses belajar menurutku. Kayak Yes. apa-apa yang dipenting itu, yang penting hasilnya bagus tapi tidak dengan memahami prosesnya gitu. Ya benar. Itu sih, jadi kayak apa ya, kalau menurutnya saya sendiri gimana, kayak Ini apakah kita mau menyinggung sistem pendidikan juga? Tapi sebenarnya kalau sebenarnya ya Kak, pemerintah itu kadang ngebuat apa ya, ngambil contoh implementasi untuk sistem pendidikan seperti apa yang bagus untuk negara kita, itu tuh mereka ngambil contoh pasti dari negara lain yang edukasinya udah lebih mapan, pendidikannya lebih bagus gitu loh. Bukan dari segi sistem pendidikannya aja, tapi dari segi kualitas gurunya juga, kualitas manusianya juga. Tapi yang menjadi permasalahan adalah aku nggak tahu gimana cara berpikirnya orang-orang sini mereka ya, orang-orang pemerintah maksudnya. ya. Aku nggak tahu kenapa mereka itu bisa dibilang kayak ATP, amati, tiru. Plek ketiplek. Ya. Jadi nggak yang modifnya. ada nggak dimodif. Jadi kayak bener-bener Kakak tahu kurikulum Merdeka itu tuh sebenarnya diambil dari pendidikan yang ada di Finlandia kan. Nah itu sama menteri yang sebelumnya itu kayak bukan kayak sih, tapi lebih tepatnya di ATP. Jadi ya itulah kenapa sistem maksudnya kurikulum Merdeka di Indonesia sekarang itu ada ya, karena ngambil contoh dari Finlandia. Sebenarnya itu kayak agak sebenarnya bagus kurikulum Merdeka itu. Tapi kalau untuk di apply atau diimplementasikan di negara kita itu agak kurang cocok. Kenapa? Setuju. Karena ya kayak yang kita bilang tadi, bahkan sumber daya manusianya sendiri aja belum diolah dengan baik gitu loh. Belum diedukasi juga gimana sih Merdeka Belajar bener itu banget. gitu. Iya bener banget. Terus aku juga mau nyinggung soal joki tugas. Nah, oke. Sumber daya manusia di sini kan kayak sangat-sangat minim juga. Kenapa? Karena salah satunya ada yang namanya peluang bisnis joki tugas. Menurut Kak Fulsa sendiri, joki tugas itu sebenarnya apakah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan untuk kita? Kalau ngomongin soal bisnis guys, kalau dapat uang gitu kayak ya udah kita joki tugas, banyak yang ngejoki tugasnya kita gitu ya, kita dapat uang, itu jadi peluang bisnis yang bagus. Cuman kalau kita ngomongin etika dan jangka panjang itu
Tidak, karena joki tugas udah pasti melanggar etika akademik menurutku. Iya Karena sih, ya benar. itu manipulasi gak sih ketika kita kayak skripsi gitu, skripsi dijokiin. Berarti kan kita ngebohongin kayak univ untuk kita biar bisa lulus gitu loh. Dan jangka panjangnya, misal kita udah kerja gitu guys di suatu perusahaan, terus ada yang tahu bocor kalau kita pernah nyediain jasa joki tugas, Iya. apa nggak rusak reputasinya kita? Benar. Karena itu suatu kecurangan menurutku. Benar. Sih. Bukan dari segi merusak reputasi diri sendiri juga, Iya. tapi cara kita nanti survive di Betul. lingkungan pekerjaan juga akan susah gitu loh, Kak. Karena kita udah terlalu terbiasa untuk cheating di Iya. awal-awal gitu. Nah, kalau menurut Kak Filsa sendiri nih, ada orang yang dia itu suka pakai jasa joki tugas, tapi dia dapat kerja yang mapan banget nih. Apakah itu adalah suatu rezekinya dia atau itu suatu kecurangan yang maksudnya kayak oke, kalau misal itu rezekinya dia, kenapa harus dia gitu loh. Aku kalau ngomong rezeki ya nggak nyambung ke situ ya, Kak. iya tapi kayak karena kalau karena kalau apa ya, kalau dibilang rezeki tuh ya gimana ya, rezeki tuh berasal dari satu hal yang kita kerjakan dengan kejujuran menurut aku. Jadi kayak ya kalau kalian bohong guys, ya mungkin karir kalian awal bagus di awal, tapi kan karena kalian dari awal udah terbiasa buat apa-apa itu joki gitu ya. Kan aku nggak yakin sih orang yang sering joki tuh bakal sukses karirnya, karena nggak yakin bisa survive juga. Iya benar. Karena ya itu terbiasa menyerahkan tugasnya ke orang lain. Jadi pas di perusahaan gitu dapat tugas yang ya pasti beda banget kan, apalagi dengan ketika kita jadi mahasiswa itu berat. Jadi aku tidak yakin mereka bisa survive dan mapan banget di karirnya tuh, nggak mungkin menurutku. Tapi Kak Filsa pernah ngelihat teman-temannya Kak Filsa di luar circle-nya Kak Filsa mungkin ya. Mereka yang pakai jasa joki tugas. Aku nggak tahu pastinya, tapi kayaknya nggak ada kalau dari jurusanku. Karena biasanya kan kalau joki-joki tugas tuh, misal ada teman yang butuh untuk joki tugas, mereka pasti nanya di grup nggak sih, ada yang punya nomornya joki tugas nggak sih? Biasanya gitu, kayak kita mau cek Turnitin, itu biasanya anak-anak pada minta nomor untuk cek Turnitin tuh di grup. Jadi ya menurut aku kalau dari teman-teman angkatanku sendiri nggak ada deh yang joki tugas gitu. Apalagi circle aku, wow kalian good guys. Keren banget sih. Emang pilih-pilih temen itu adalah hal yang sangat-sangat penting, ya kan? Meskipun kayaknya ada, apakah itu bisa dibilang pepatah ya? Apa? Orang zaman dulu biasanya kayak orang tua kita gitu Kak, mesti bilang jangan suka pilih-pilih temen ya, karena nggak baik, semuanya sama rata. Tapi sebenarnya kalau di zaman sekarang itu pilih-pilih temen itu adalah hal yang sangat-sangat harus wajib gitu loh. Karena kalau enggak ya kita bisa terjerumus ke hal yang salah. Apalagi ntar bayangin dapet circle temen yang punya grup atau nomor-nomornya joki tugas kayak wow gitu, amazing banget ya. Tapi sebenarnya seberapa susah sih tugas-tugas di kuliah itu sampai mereka tuh harus banget gitu pakai joki? Sebenarnya itu tergantung dari fakultas dan prodi kalian masing-masing gitu ya. Karena aku juga nggak tahu gimana kondisi kalian jadi mahasiswa dengan tugas-tugas kalian yang pastinya beda sama aku. Kalau aku sendiri di fakultasku dan di prodi aku itu termasuk tugasnya itu dibilang susah ya nggak susah, dibilang mudah ya nggak mudah gitu. Tapi kalau lihat dari, kan biasanya anak-anak tuh, kalau menurut aku ya, anak-anak tuh suka joki karena udah ngerasa nggak sanggup ngerjain tugasnya. Misal tugasnya numpuk gitu kan pasti udahlah aku joki aja gitu. Tapi kalau di fakultas aku kayak numpuk-numpuknya tugas, malah rada Jawa nih. Senumpuk-numpuknya tugas itu kan pasti dosen nggak yang langsung ngasih tugas di hari itu dan dikumpulkan di hari esok. Jadi ada jeda waktu untuk kalian ngumpulin tugas. Iya, paling mentok 3 hari deh dikumpulin. Nah, jadi masih oke, bebannya tuh nggak yang terlalu berat banget karena kita bisa cicil kerjainnya. Kita juga bisa, kalau kita punya teman yang enak juga kita bisa ngerjain bareng. Jadi bebannya lebih ringan gitu. Oke. Tadi aku mau ngomong sesuatu tapi lupa. Apa jujur? Lupa, nanti bakal ada sendiri lah. Kita ngebahas dulu soal apa ya sekarang?
Kayak Oke, seberapa besar hubungan antara budaya joki ini sampai kita itu dapat pemimpin yang nggak kompeten. berhubungan banget sih menurut aku Nah, karena itu berhubungannya gimana tuh? Nah, karena kalau orang terbiasa untuk ngejoki gitu, kayak bayangin deh semua generasi mudanya kita ini apa-apa joki. Tidak bisa membayangkan. Sedih banget jujur. Apa-apa joki. Terus ya nanti jadi pemimpin ya nggak kompeten banget dong soalnya. Bukan Kak, itu. Maksudnya kayak misal Kak Filsa bilang kan, Iya. sebenarnya kita tuh bukan karena nggak mampu buat ngerjain tugas, tapi karena kita itu misal di awal-awal udah dapet tugas yang berat gitu ya Kak. Terus kita pingin nyobain jasa joki nih. Terus ketika di hari selanjutnya kita dapat tugas-tugas lain, itu tuh sebenarnya bukan karena kita nggak mampu, tapi karena udah kecanduan aja gitu loh Kak. Ya nggak sih? Jadi ya kayak ini ya, kayak udah main judol ya. Ya kayak ngegampangin juga jadinya. Iya benar-benar. Terus gimana tadi yang dapetin pemimpin yang nggak kompeten? Oh itu tadi kayak gimana kita mau dapet pemimpin yang kompeten kalau orang generasi mudanya kita nih apa-apa pakai joki, kan pasti mereka nggak orang yang apa-apa joki itu kan critical thinkingnya buat apa gitu. Kita gunain otak kita untuk apa kalau nggak kita gunain untuk ngerjain tugas sepele tapi itu berdampak gitu loh buat kita. Karena dari ngerjain tugas kita juga jadi belajar, kita jadi mikir. Itu sih. Ya, jadi pemimpin kan tanggung jawabnya bukan saat apa ya? Maksudnya tuh jadi pemimpin itu pasti tanggung jawabnya besar gitu kan. Banget juga. Terus bayangin kalau misalnya kita pakai jasa joki ini. Yes. Terus kita mau buat visi misi buat memajukan negara tapi pakai jasa joki kayak oke, kayaknya agak ribet banget. Yes, benar sekali. Tapi jujur susah ya untuk mengubah mindset orang-orang. Itu tuh yang jadi masalah besarnya ada mengubah mindset orang kalau nggak dari diri mereka sendiri. Betul. Tapi solusi apa yang bisa seenggaknya bisa kakak kasih gitu buat mereka kayak joki tuh emang nggak bagus itu loh buat masa depan ini. Apalagi buat negara dampaknya kan gitu. Oke, mungkin solusi sebenarnya kita bisa jadi solusi gitu loh. Kayak diri kita, misal kita itu ngelakuin hal kecil yang berdampak. Misal kita tahu nih ini anak suka banget jokiin tugas. Nah, kita bisa dengan ngajak mereka mau ngerjain bareng nggak tugasnya sama aku. Jadi kayak ngajakin ngerangkul gitu loh buat yuk mulai kerjain sendiri, jangan pakai joki-joki guys gitu. Oke. Kan tadi aku tuh mau bilang sesuatu tapi lupa. Ini sebenarnya sama aja kayak ini nggak sih Kak pakai ChatGPT. Nah menurut Kak Filsa sendiri better mana antara kita pakai sebenarnya nggak ada yang better ya. Tapi menurut Kak Filsa itu normal nggak kalau misal orang-orang itu pakai ChatGPT buat ngerjain tugasnya? Normal menurutku karena ya ChatGPT ini hadir untuk membantu kita. Tapi kalau kita gunain ChatGPT bener-bener copy paste ya kayak kita nanya ChatGPT ngejawab terus kita ambil semua di situ ditempel buat terus kita kumpulin gitu ya tugasnya kita. Wah itu yang kurang guys, jangan gitu lah kalau bisa gitu karena ya adanya GPT buat ngebantu kita bukan untuk jadi ngeganti diri kita gitu loh. Itu sih. Ya benar sih. Kalau dari sekolah aja kita udah kebiasaan buat copy paste ya. Kebiasaan udah pakai joki tugas juga. Ya gimana kita mau dapetin hasil yang bagus ke depannya nanti untuk mengembangkan negara kita jadi lebih bagus lagi gitu kan. Karena untuk mengembangkan negara kita ke arah yang lebih baik itu bukan dari segi infrastrukturnya aja kan, tapi dimulai dari sumber daya manusianya seperti apa. Kalau sumber daya manusianya aja nggak mau maju ya masalahnya gini loh. Paling nggak suka banget kalau ada orang yang kayak mereka tuh suka merendahkan cara kerja pemimpin yang udah berusaha untuk memajukan negaranya, tapi sebenarnya merekanya sendiri tuh masih kayak yang ogah-ogahan untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Menurut kamu saya gimana tuh? Setuju sih kayak kayak gimana ya? Gimana sih? Paling nggak suka.
Kayak apa ya contoh kecilnya ya? Misal aja kayak yang di ini deh, kalau komentar TikTok deh. Ya, oke. Yang komentar TikTok kan Mm. seperti yang kita ketahui ya sangat-sangat liar sekali gitu kan. Dan kadang orang-orang itu komen tanpa sebenarnya arahnya nggak jelas gitu loh. Mereka komen pingin kelihatan pintar aja sih lebih tepatnya gitu loh. Debat kusir ya jadinya ujungnya. Iya. Jadi dia itu merasa bahwa seharusnya itu Indonesia seperti ini, harusnya dibeginiin supaya nanti dapetin hasil yang maksimal. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak sadar bahwa dirinya mereka sendiri aja belum diperbaiki gitu loh. Oke. Ya itu balik lagi ke diri sendiri berarti ya. Gimana cara kita melihat diri sendiri. Iya kayak tolong sebelum kalian memperhatikan gimana cara pemimpin kita dalam memimpin negara ini tuh perhatikan diri sendiri dulu gitu. Karena kadang nggak semua, menurutku nggak semua apa ya peraturan tuh atau cara memimpin tuh berdampak ke kita gitu loh. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita bisa kayak kita tahu kita harus apa. Jadi tanpa kan peraturan dari pemerintah itu adalah faktor eksternal yang akan berdampak ke kita. Sebenarnya kalau diri kita aja udah diperbaiki kayak yang Sela bilang tadi, sebenarnya kita fine aja gitu. Kita juga bisa bawa dampak dari diri kita yang udah baik ini gitu. Misal kayak itulah. Jadi mungkin yang Kak Filsa maksud apakah dengan kalau SDM-nya udah bagus, terus ditambah lagi dari faktor eksternalnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah, itu tuh menjadi poin plusnya gitu loh maksudnya. Jadi kalau semisal kebijakan pemerintahnya udah bagus tapi SDM-nya belum bagus ya nggak bakal ngaruh apa-apa. Betul. Kadang kan orang juga lebih fokus ke pemerintah tanpa kayak memperhatikan dirinya sendiri, kayak dijudge gitu kan. Pemerintah dijudge terus, tapi kalian nggak lihat diri kalian tuh udah segimana. Harusnya kan fokuslah ke diri kalian dulu gitu. Fokusnya tuh ke kalangan masyarakatnya dulu gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba kitanya aja sebenarnya juga belum bener. Betul. Makanya perhatiin diri kita dulu sih itu sih. Kak Filsa, kalau buat Kak Filsa sendiri apa yang harus kayak dari faktor eksternal nih, apa yang harus diputus supaya enggak, gimana sih bilangnya, kayak gini deh, aku pernah dengar ya salah satu podcaster bilang kalau misal kita mau mutus rantai mata rantai orang yang suka main judol, harus ada salah satu yang diputus. Judol, orang main judol itu kan pasti awal mulanya dari pertama mereka temenan sama circle yang emang suka main judol. Terus habis itu mereka diajakin main, ketagihan, terus menang ataupun gak menang tetap bakal ada minjem duit ke orang yang terdekat. Habis itu mereka bakal berulang gitu terus kan. Lama-lama jadi habit gitu kan. Iya, jadi habit. Nah itu tuh sebenarnya harus ada salah satu yang diputus. Entah itu kita kita nggak minjem duit ke orang tua, ke orang terdekat maksudnya, atau kita mutus circle pertemanan kita. Jujur menurut aku harusnya adalah yang paling harus ya itu putus circle pertemanan, karena lingkungan itu sengaruh itu untuk diri kita menurutku. Tapi aku tahu kalau mutus pertemanan nggak semudah itu. Kayak pasti dari kita deh, kalau ada ya kayak misal kita terjebak di lingkungan toksik, pasti susah kan, untuk kita keluar, karena udah yang apa ya, nggak apa-apa sih kayaknya selama ini mah gitu, diri kita selalu memposisikan kayak nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu toksik gitu kan. Benar. Kita belum nyadar itu. Jadi kayak, tapi guys yang paling penting ya itu tadi, kita harus mutus circle. Nggak harus langsung keluar, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan berubah ke jalan yang baik. Waduh, ceramah aku. Tapi nyadarin orang yang masuk dalam circle yang toksik itu susah loh. Susah, itu aku tapi juga belum tahu caranya jujur. Gimana? Maksudnya kayak pernah nggak ada di circle pertemanan yang toksik dan kamu satu susah banget buat keluarnya? Alhamdulillah belum pernah dan jangan pernah ya Allah. Oke. Soalnya mama tuh selalu yang ngingetin gini loh. Bener kata Sela, kayak orang-orang dulu kan pasti temenan sama siapa aja. Nah, mamaku juga bilang itu, temenan sama siapa aja, tapi
buat orang-orang yang sekiranya bakal punya pengaruh buruk buat kamu, jangan terlalu dideketin. Dan kayak bukan jangan terlalu dideketin ya, kayak ya kamu harus pasang batasan. Kamu harus bikin boundariesmu untuk mereka nggak bisa touch kamu gitu loh, buat ngajak kamu ke arah yang nggak baik gitu. Harus paham juga dengan dirimu gitu loh. Aku mau tanya dong, kalau semisal kita tuh nggak membatasi pertemanan kita ya, tapi kita itu udah komit di awal, komit ke diri sendiri. Oke, aku nggak apa-apa temenan sama mereka meskipun mereka toksik, tapi aku bisa jaga batasan kalau aku nggak bakal ikut-ikutan mereka. Nah itu sebenarnya bisa nggak kita komit kayak gitu ke diri sendiri? Atau sebenarnya kayak nggak bisa, mau nggak mau kalian itu emang harus cut off, karena pasti manusia itu bakal terbawa arus ketika salah pergaulan. Menurutku bisa, karena ya kita kan nggak cuman, kalau kita berteman dengan semua orang kan pasti ada macam-macam golongan orang. Iya ya. Nggak, berarti kan kita nggak cuman punya temen yang toksik, tapi kita punya temen yang baik juga. Nah, kan imbang jadinya. Kayak bisalah kita tuh minta tolong ke teman kita yang kayaknya dia di jalan yang benar gitu, untuk tolong ingetin aku kalau aku udah mulai ke arah sini gitu kan bisa. Jadi untuk suatu pencegahan juga gitu loh buat diri aku. Kadang-kadang kan yang paling ngerti gimana kita berubah itu kadang orang terdekat kan. Jadi kayak aku kadang juga selalu berpesan gitu loh ke orang-orang di sekitar aku untuk ingetin aku gitu loh, buat misal aku ada berubah jauh. Orang terdekat itu maksudnya? Orang terdekat kayak sahabat aku. Oke. Kayak mama ayah juga aku selalu bilang untuk apa ya? Karena mereka ngejaga banget kan pasti kan. Mereka pasti perhatiin banget gitu kan. Meskipun orang tua tuh benar-benar memperhatikan anaknya banget, tapi kan mereka nggak tahu nih dia tuh deket sama siapa aja gitu loh. Nah, karena mamaku tipe orang yang tahu aku deket sama siapa aja. Oke. Even kayak sama temen biasa gitu. Iya. Karena aku anaknya selalu cerita. Oke. Ya meskipun aku nggak mau cerita, aku nggak tahu kenapa mamaku selalu bisa membongkar itu gitu, tanpa sadar mengajakku untuk menceritakan semuanya. Kayak bisa blong aja deh remnya ini mulut kalau udah diajakin cerita sama mama gitu. Jadi mama tahu siapa aja yang temenan sama aku. Even aku nggak deket sama orang itu, mama tahu. Bahkan kadang kayak di sekolah mama jemput aku, mama tahu itu ini ya gitu loh. Jadi tahu semua teman-temanku gitu. Keren sih metodenya, mengajak anaknya untuk apa ya? Untuk cara open. Tanpa mereka sadari ternyata mereka cerita banyak hal. Punya hipnotis kayak deh. Kalau mamaku malah ini sih Kak, nggak hafal. Itu tapi siapa tahu. Itu yang mana gitu. Oh, tapi tahu kayak salah dekatnya sama siapa aja gitu. Iya, tapi nggak sampai kayak yang semua teman salah gitu loh. Dan mama bukan tipe orang yang suka menggali terlalu dalam banget gitu loh. Enggak. Sama sih, kalau menggali terlalu dalam enggak, cuman kayak mama pasti tahu teman-temanku itu loh. Oke. Tuh. I see. Terus back to topik lagi soal yang aku mau ngebahas soal AI juga ya Kak. Ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terlintas di pikiran aku dan juga tertulis sebenarnya. Ya oke. Sebenarnya penggunaan AI itu apakah emang benar-benar harus dibatasin? Atau dibatasin itu dalam artian bukan dibatasin sih, tapi lebih tepatnya kayak benar-benar jangan sampai pelajar-pelajar di Indonesia itu pakai AI karena pasti dampaknya nggak bagus. Atau guru-gurunya mengajarkan gimana sih cara penggunaan AI yang bijak gitu. Aku lebih ke kayak guru-gurunya mengajarkan gimana cara menggunakan AI yang bijak gitu. Karena kalau mau ngebatasin susah banget untuk ngebatasin anak sekarang. Mau bilang ngebatasin pun kan mereka udah pada bisa akses ya, gampang banget buat akses AI. Susah banget untuk ngebatasin itu. Dan AI ini kan hadir buat mempermudah kita. Orang-orang kerja pun banyak kok yang pakai AI, nggak masalah. Yang penting itu tadi, yang penting gimana cara kita bijak dalam pakai itu. Kayak dosenku pernah yang cerita gitu kan. Ada anak angkatan 24, mereka ngumpulin tugas full pakai ChatGPT. Jadi nggak ada yang mereka benar-benar kopas ChatGPT. Nah, itu sama dosenku dikembalikan, dan dosenku bilang di kelas itu kalau kalian itu punya otak, kalian tuh manusia yang bisa berpikir. Gunakanlah critical thinking kalian. Gak apa-apa menggunakan AI, tapi kan AI untuk membantu kita, bukan untuk jadi
ngeganti dirinya kita. Jadi dengan AI tuh kita cuman bisa yang saling tukar pikiran. Yes. Untuk gimana cara kita ngerjainnya ya tergantung kitanya gitu loh. Pakai otaknya kita gitu. Kan bisa kita discuss sama AI terus ya minta teksnya nggak apa-apa deh, tapi kan bisa kita parafrase dulu. Oke, Gitu. I see. Tapi kayak akurat gak sih Kak kalau misal pakai kayak yang Kakak sebutin tadi apa Turnitin? Akurat gak? Nah, itu sebenarnya kalau yang sering aku pakai itu akurat karena ya emang bener apa ya, beberapa kali aku cek itu nggak berubah angkanya, cuman kadang emang ada anak-anak yang pernah cerita sama aku, temanku pernah cerita kalau ini udah dicek gitu di Turnitin ini hasilnya udah misal 20%, tapi pas udah coba cek lagi ke Turnitin yang lain itu hasilnya di atas 20%. Loh kok nggak sama gitu kan. Tapi itu tergantung berarti tergantung kayak apa ya, kayak tempat Turnitin yang kalian percaya. Mungkin kalian harus lakuin ini dulu, percobaan dulu buat kira-kira mana sih empus nanti ya. Oke, jadi kayak buat kita tahu kira-kira AI ini akurat enggak. Dadah empus, dah sana aja ya. Dadah. Buat kita tahu AI ini akurat enggak, jasa Turnitin ini udah bagus enggak, udah bisa kita percaya enggak buat ngedeteksi, buat nilai buat nilai tugasnya kita udah berapa persen ininya apa sih? Akuratnya benernya. Iya, plagiarisme. Oke. Tadi aku mau tanya apa ya? Aku lupa lagi. Aku sering lupa loh. Aku ngeblank. Aku juga jujur sering ngeblank kayak, apa tadi gitu. Apa? Tapi Kak Fulsa pernah nggak kalau ngerjain tugas dari dosen itu udah kayak komit di awal, oke ini kayaknya tugasnya bisa nih diselesain tanpa menggunakan ChatGPT, tanpa menggunakan AI. Pernah nggak? Bisa, pernah kayak. Tapi kalau aku ya, mungkin karena aku juga ya sebenarnya aku menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang udah terbiasa menggunakan AI. Jadi meskipun emang ada, sebenarnya aku tak sadar kalau tugas itu sebenarnya gampang untuk dikerjakan. Tapi aku tetap masih ngecek ke ChatGPT gitu loh Kak. Kayak kayaknya nggak gini deh jawabanku, kayaknya bakal beda deh sih kalau misalnya aku tanya di ChatGPT. Dan ya emang benar pasti beda kan. Jadi meskipun aku ngerasa bahwa aku bisa, tapi kadang ada kalanya aku tuh kayak kurang puas dengan jawabanku. Jadi emang harus banget untuk ngecek ke ChatGPT. Aku pernah di posisi yang ngerjain tugas sendiri gitu. Kalau tugasnya gampang sih. Biasanya itu kayak tugas-tugas yang kita harus ngumpulin ngumpulin sumbernya dari jurnal. Karena kan kita udah punya jurnalnya kan. Jadi ya mudah aja buat kita baca jurnalnya, kita highlight isi jurnal yang menurut kita perlu untuk dibahas di tugas kita. Jadi lebih memudahkan aku untuk menuangkan apa yang udah ada di jurnal tuh ke tugas aku tadi, kayak ya buat melatih ini juga sih kadang. Kalau apa-apa AI juga kan ya gitu sih. Oke. Kak Fulsa pernah kayak Kak Fulsa ada temen yang udah skripsi duluan gak? Belum ada karena ya nggak bisa maju juga say. Masih semester 4. Tapi pernah denger dari cuttingnya Kak Fulsa gitu. Kalau mereka ngerjain skripsi tanpa bantuan AI itu bisa kelar berapa lama? Dan kalau di-compare sama ngerjain skripsi dengan bantuan AI itu bisa kelar berapa lama? Nggak pernah nanya, kayak nggak pernah tahu juga sih. Oke. Pertanyaannya aku ubah deh. Kalau semisal Kak Fisla ngerjain tugas dari dosen, Kak Fisla pernah nge-compare atau nge-compare ini kayaknya kalau semisal aku nggak ngerjain pakai ChatGPT bisa lama deh ngumpulinnya, kayak harusnya bisa dikerjain 3 hari kalau pakai ChatGPT, tapi kalau nggak pakai ChatGPT bisa kayak seminggu 2 minggu. Iya. Pernah. Nah, tapi emang kerasa banget sih. Kerasanya gimana maksudnya? Kerasa lebih dimudahkan aja kalau kita pakai AI gitu. Cepat selesai gitu loh. Kalau kita harus full semua mikir, kadang kan kita capek juga ya terus-terusan mikir. Kita butuh untuk bertukar ide gitu kan. Nah, itu jadi kayaknya ya emang ChatGPT ini
mempercepat waktu pengerjaan Yes, tugas. benar Kadang sekali. bahkan 2 hari udah sih kalau pakai ChatGPT. Oke. Mm. Tapi solusi buat Kak Fusa sendiri supaya dalam bijak menggunakan ChatGPT itu kayak gimana? Itu tadi kayak kita boleh nanya, kita bisa tukar pikiran sama ChatGPT tentang apa yang mau kita kerjain gitu. Tapi jangan langsung kalian kopas, jangan langsung kalian jangan langsung kita terima mentah-mentah karena kita perlu cross check juga kan dengan Cross-checknya tuh lewat apa biasanya? biasanya aku jurnal itu tadi kayak misal aku punya bahan untuk belajar tuh di jurnal. Terus aku discuss tentang materi ini di ChatGPT. Nah, aku compare keduanya nih buat aku cross check apakah udah sejalur gitu loh yang dibahas gitu. Jadi biar nggak miskom juga nanti sih. Kalau buat maba gitu ya Kak, kan aku masih kayak kepikiran gitu ya. Kalau kita nyari jurnal yang benar-benar apa ya, align sama apa yang mau kita bahas, itu tuh gimana sih caranya buat dapetin jurnalnya? Apakah kita kayak yaudah search aja keywordnya di Google bakal muncul jurnalnya? Tapi kayaknya aku pernah kayak gitu nggak pernah deh. Nggak, maksudnya kayak jarang ada jurnal yang align sama apa yang mau aku bahas, Oke. yang mau aku angkat topiknya. Jadi kalau buat esai itu agak kesusahan kalau nggak pakai ChatGPT. Gitu. Kalau aku biasanya kayak ada gak tahu ya. Mungkin kalian guys yang tahu di mana cari jurnal yang bisa inline dengan apa yang kita bahas. Mudah lah buat nemuin jurnal gitu ya. Tolong tulis di komen. Tapi kalau aku sendiri kalau aku sendiri tuh lebih sering pakai Google Scholar untuk saat ini. Ya aku pernah dengar itu. Tuh, jadi kayak ya udah ketik keywordnya nanti bakal muncul. Kita juga bisa ngefilter di tahun berapa jurnal yang kita butuhin. Kan kadang kan dari dosen ada ketentuan ya pakai sumber yang kurang dari 5 tahun gitu ke belakang. Jadi ya itu. Oke, I see. Ini ada satu pertanyaan lagi yang sebelum kita menutup acara pada hari ini. Aku mau tanya, tantangan paling besar yang harus dihadapin sama kita dalam mengubah budaya malas ini. Selain dari faktor internal, selain faktor bahwa kita harus mengubah mindset kita nih, apa? Ubah lingkungan. Selain cut off dong. Oh iya, selain cut off. Sebenarnya tantangan terbesar kita tuh apa sih guys dalam baca itu kan males ya, males. Terus juga akses time management buat ini loh sosial media susah. Ya kadang kan orang aku nggak punya waktu buat baca tapi scroll TikTok, IG 3 jam 5 jam. Aku jujur aku pun kadang gitu. Kayak so kayaknya sih ada nggak sih aplikasi di HP yang nge-tracker kita buat di sosmed tuh segini aja? Aku belum pernah tahu soal itu, tapi biasanya harusnya di bawaan HP tuh ada kayak ini loh, apa sih kayak track recordnya kalau kamu tuh udah ngabisin segini berapa jam. Jadi kalau kitanya pandai-pandai juga untuk ngecek itu, ya kita pasti kayaknya bakal ada rasa kayak bersalah. Aduh kenapa aku scrolling 5 jam nih di Instagram, kayak nggak bermanfaat banget hidupku gitu loh. Kayaknya menurutku kita perlu ini sih set prioritasnya kita. Kayak misal kita udah yang terlalu di kita yang diatur oleh sosmed. Misalnya kayak kita nggak bisa maintain sendiri kita untuk stop gitu kan kadang kan. Nah coba untuk taruh HP kalian dan lakuin hal positif. Misal HP-nya taruh nih, misal di kos gitu ya. Kalau di rumah kan mudah ya buat ngelakuin hal selain main HP kan mudah menurut aku kalau di rumah. Bisa lah keluar jalan gitu. Nah sebenarnya di kos juga bisa menurut aku dengan ya udah HP-nya taruh main kayak sama kamar kos sebelah gitu biar ngobrol. Bisa kayak ajakin aja ngobrol. Biasanya aku gitu kayak Mbak ngobrol dong gitu misal ya. Kayak dulu aku punya temen, pas aku punya temen di kos itu bertiga kan. Nah kita jarang banget yang megang HP karena kita selalu gunain untuk ngobrol. Jadi kan itu lebih positif daripada kita scroll TikTok terus gitu. Terus ini sebenarnya harusnya tadi udah jadi pertanyaan terakhir ya, tapi tiba-tiba muncul di otakku. Sekarang kan apa sih tadi kita sebelum masuk frame kita ngebahas soal set priorities lewat
tulisan di buku gitu. Itu susah banget loh Kak. Iya. Itu jujur susah banget loh. Aku juga Tapi susah. sebenarnya apakah kita tuh sebenarnya perlu untuk memaksa atau nge-push diri sendiri untuk mulai nulis di buku, ataukah kayak oke kayaknya udah nggak zaman lagi sih di zaman kita, di era kita, jadi sebenarnya nggak harus nge-push banget untuk nulis tangan gitu. Nah, itu tergantung kitanya juga kayak Oke. kalian itu kita tuh lebih prefer pakai apa? Misal pakai buku, suka nulis di buku, ya udah pakai buku. Pasti kalau kita udah yang anaknya anak buku banget kayak apa-apa ditulis di buku itu pasti Yes. kebiasa, mudah banget untuk terbiasa melakukan itu kan. I see. Nah, kalau kita lebih sering yang dipegang itu adalah HP nih, HP. Ya udah kita bikin aja notes di HP. Kita gunain kayak fitur notes ada, terus ada Google Dokumen juga kan. Kita ya udah misal ada satu hal yang pengen kita tulis di situ, tulis. Dan kalau untuk set priority juga itu kita bisa gunain Google Calendar. Yes. Aku selalu maintain jadwal aku di situ, kayak ngatur jadwal di situ sih aku. Hari tanggal segini, jam ini aku ada ini gitu. Oke. Udah. Tapi kalau kita belajar nulis gitu ya, menurut Kak Fulsa tuh kayak ngelatih daya berpikir kritis kita juga nggak? Menurut aku iya, karena kalau kita udah terbiasa melatih otak kita untuk menuangkan apa yang kita pikirkan, Yes. itu bakal berimpact ke gimana nanti kalau kita hendak berbicara. Karena kan biasanya bicara kita pasti ngolah dulu di Iya, sini. iya. Nah, kalau kita udah terbiasa ngolah dan kita bentuknya tulisan, outputnya tulisan, nanti kita juga bakal terbiasa untuk cepat ngolah kata dan ngomongnya enak gitu nanti. Benar. Itu sih. Oke. Tapi sebelum menurut kalau buat Kak Fulsa sendiri gimana ya sebenarnya kalau Apa? diurutin pasti kan dari baca dulu baru nulis kan. Oke. Tapi kalau buat kita maksudnya kan sekarang kayak kita tuh jarang banget gunain buku untuk nulis kan. Better kita itu lebih fokusin untuk develop apa sih skill ngebaca kita atau skill nulis kita. Kayaknya dimulai dari baca dulu deh, karena yang paling susah tuh menurutku ngebiasain diri buat ngebaca, apalagi yang nggak terbiasa kan. Yes, benar sih. Lihat bacaan dikit udah kayak males dah gue gitu. Jadi banyakin baca dulu. Dan aku pernah denger penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Oke. Jadi kayak semakin banyak buku yang kita baca, semakin kita punya banyak pengetahuan, semakin kita punya banyak kosakata yang bisa kita tuangkan ke tulisannya kita gitu. Oke. itu make sense. Logic lah. Karena aku sebelum dengar quotes yang Kak Fulsa tadi contohin, itu aku kayak kepikiran sebenarnya yang bener itu nulis dulu atau baca dulu ya. Karena aku ya I mean like kosakataku juga sebenarnya masih kurang ya. Sangat kurang gitu. Juga. Tapi aku kayak masih mementingkan untuk belajar nulis, kayak nulis artikel, nulis esai segala macam. Karena itu kan pasti bakal dibutuhin banget kan di perkuliahan. Tanpa aku tuh ngelatih gimana aku tuh bisa banyak-banyak membaca dari berbagai sumber gitu. Itu sih yang masih kayak jadi PR terbesar dalam hidup aku. Aku pun ngerasa gitu. Iya sih benar. Oke, and thank you so much Kak. Oh my god, udah berakhir. Yes, dan guys, maafkan jika kita masih kayak terbata-bata. Bukan karena minim kosakata juga, tapi karena ngeblank ya guys. Ya, karena pemula juga nih. Aku baru masuk podcast untuk ditanya-tanyain. Biasanya aku yang nanya-nanyain kalau ada tugas. Oh gitu. Ya kadang kan kalau aku di prodiku tuh sering banget tugas UAS atau UTS itu adalah ngewawancarain owner dari sebuah kafe tentang gimana sih operasional kafenya, tentang gimana mereka. Ini nih. Wah. Udah beres masalahnya. Oke. Jadi sekarang yang ditanya-tanyain gitu loh, kayak happy. I see. Thank you. Dan thank you juga loh Kak, kayak udah excited juga ya. Karena menemukan narasumber yang sama-sama excited itu sangat-sangat susah gitu. Ya, dan Senal pernah bilang kalau Kak, we have same energy. Yes.
energi kita tuh sebenarnya sama guys, Yes. matching gitu loh. Makanya kita tuh langsung kayak sefrekuensi. Iya. Agak berbola banget. Oke, thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Bye bye. Oke, bye-bye. Thank you.